Oke kawan-kawan, selamat siang. Saya ada motor 1 Vega ZR yang kondisi motor ini di saat digas pertama awal segala itu dia motornya nyendat-nyendat kayak nyut-nyut gitu ya. Itu bukan karbu. Itu yang saya sudah tahu dari dulu, itu pasti mangkok sama kambas itu makannya ndak rata ya. Makannya ndak rata, dia itu hampir persis dengan motor Matic. Kalau motor Matic dia punya ganda pernya putus, itu dia punya motor jalan sendirinya ya. Itu dia hampir persis. Kalau ini memang sudah pasti mangkok sama kampas itu ndak rata, ndak bulat ya, ndak bulat. Akhirnya kita di saat gas awal dia begini nyut baru di jalan stabil ya, jalan stabil. Nanti kita play lagi, kita mau jalan kena lampu merah, kalau kita hijau di jalan itu dia nyut itu baru dalam gas 40 ke atas kilometer itu sudah normal kembali ya. Itu sudah pasti dibilang mangkok sama kampas ganda itu ndak rata. Oke, ini nanti saya telusuri juga. Ini diganti sama bengkel lain. Ini saya pun nggak paham nih apa maksudnya. Itu motor ini dibilang masih baru Vega ZR. Ini yang dibilang merek Takayama. Kalau untuk motor yang normal itu lebih baik. Kalau seandainya kiproknya rusak, ganti yang original. Nggak boleh pakai yang KW-an ya. Soalnya ini sistem motor ini masih berfungsi semua. Starter tangan semua berfungsi, lampu sen semua berfungsi. Kalau pakai yang bermerek yang abal-abal itu paling tidak bertahan lama ya. Tidak bertahan lama, otomatis bisa mengakibatkan kita itu dorong motor. Karena pemutus alur listrik itu ada di kiprok ya. Ada di kiprok. Kalau kiproknya tidak beres, motornya bisa mogok. Akhirnya dorong ya, terjadi kedorongan. Ini barang original diganti, saya tidak paham apa maksudnya diganti. Terus saya punya ini bandit starter, dicopotnya juga katanya panas, habis ganti batu arang, bukan menyelesaikan masalah, menambah masalah iya ya. Ini menambah masalah ya, bukan memperbaiki masalah, menambah masalah. Sudah ganti batu arang, ganti aki baru juga nih. Ini kiproknya yang baru nih. Nah, kiprok baru, kiproknya baru ini yang Takayama. Nah, ini kalau menurut saya motor ini masih baru ya, belum tentu itu nggak mungkin dibilang kiproknya rusak. Kiprok original masih utuh ya, masih utuh, belum waktunya rusak. Saya jarang namanya, hampir nggak pernah namanya ganti kiprok yang motor-motor begini Vega ZR. Itu pasti dibilang gimana ya, kurang ilmu ya. Orang yang berkurang ilmu akhirnya beginilah, diganti asal-asalan, menyelesaikan masalah tidak ada, malah bertambah motor masalah. Ini aki yang baru, percuma juga diganti aki. Saya kasih tahu yang punya motor, percuma kalau ganti bang gitu, tapi tidak berfungsi. Itu aja. Kalau kita ganti barang, otomatis pasti berfungsi ya. Ini percuma. Ini aki baru juga. Aki baru, bandit starter dicopot. Nah, ini kita menyelesaikan dia punya ini dulu, yang jalannya tidak nyaman itu. Nah, baru kita naik langsung ke lampu-lampunya ya, bagian kiproknya. Oke, telusuri terus, jangan di skip supaya nggak paham. Oke kawan-kawan, nih mangkoknya ini. Nah, ini mangkoknya kena ya. Nah, ini mangkoknya memang kena, sudah luka ya. Ini merek MHM ya. Sebenarnya lumayan ya. Kalau merek begini dia agak lumayan. Kalau memang yang uang pas-pasan pakai merek MHM juga lumayan ya. Ini yang saya bilang kenapa bisa jalannya nyut-nyut begitu. Ini kampasnya, makanya tidak rata. Ini 3 ini ya. Ini pemainannya begini ya. Ini terbuka duluan, ini terlalu rapat ya, terlalu rapat. Ini terbuka duluan, ini terlambat terbuka. Ini pun dia terlambat. Jadi terbuka duluan satu, jadi terlambat 2. Akhirnya dia ndak rata dengan mangkok. Akhirnya terjadi nyut begitu. Sama dengan ini yang saya baru ganti ini. Nah, ini saya ganti ya. Saya nak ganti satu set, saya cuma ganti kampas gandanya doang. Dia punya plat tetap bawaan ya. Nah, ini kalau dia begini, dia nggak rata kayak begini ya. Itu yang bisa terjadi motor nyut. Ini saya belum pasang ya. Dia punya ini karetnya. Nah, ini. Nah, ini kan rapat sekali ya tadi. Memang renggang sekali. Memang saya lupa tadi ya di video kan tadi. Saya cerita sama yang punya motor. Motornya itu dia bilang dia lama, dia bikin di tempat sana tapi jauh ya, tempat tinggalnya di Seluas. Ini karet tetap kita ganti, makanya akhirnya dia ganti apa ini, kiprok
kick pro sama dia punya itu. Ini nggak diganti, malah dicopot sama bengkel lain. Saya nggak tahu maksudnya apa. Mungkin dia habis ganti batu arang. Itu ada konsep ya, pemasangannya nggak benar. Jadi dia punya itu yang positif kena masa. Makanya di sini panas ya. Ininya panas. Pemasangan batu arang ya, pergantian batu arang. Positifnya itu kena masa. Makanya ini panas. Jadi dia nggak dipasang, dicopot doang katanya yang punya motor ya. Nah, nanti kita telusuri ini, kita yang penting bikin ini dulu, yang penting enggak ini tetap dia nyaman. Ah, ini yang motor dia bilang nyut-nyut, kenapa nyut-nyut begitu? Ini ya bagian sini, ini ada celah ini ya, ini celah. Di sini dia ada yang satu terbuka, yang ini rapat sampai rapat di plat ya, rapat di plat ini terbuka, sama ini pun rapat atau terbuka. Jadi dia punya perputaran ini di saat pembukaan dia punya kampas ganda ini tidak rata, akhirnya terjadi motor begini nyut. Jadi nanti kalau dia sudah stabil, jadi ini sudah termakan semua di saat RPM 40 ya. Nah ini, jadi kita pasang semua dulu. Ini kampas dia punya ini. Nah ini saya belum pasang ya, dia punya cage kita belum pasang. Cage sudah pernah diganti semua ya. Oke, kita pasang dulu kawan-kawan. Ini saya sudah sering masuk di YouTube ya. Oke kawan-kawan, kita sudah pasang ya mangkok kampas gandanya. Yang penting kalau kita kancing kuat, ini bisa diputar ya. Nah ini tandanya normal ya. Soalnya kalau dia agak keras sedikit, itu tandanya tidak normal ya. Itu mungkin dia punya cage yang kita ganti, itu mungkin kepanjangan. Dia punya apa itu karetnya, apa? Bukan karet ya, itu dia punya plastiknya ya, kepanjangan. Soalnya kalau ininya mana ini? Ini kan saya ganti juga nih. So ini barang saya lihat nih motor KW kayaknya sudah diganti. Jadi dia punya ini biasa kalau dia kepanjangan dari bushingnya ini, itu otomatis bermasalah ya. Ini. Nah ini lebih tinggi plastiknya daripada bosnya. Itu nggak boleh ya. Harus bosnya lebih panjang daripada plastiknya. Kalau plastiknya ketinggian, itu otomatis kalau dikancing itu nggak putar ya, tetap dia mati. Itu semacam kayak kopling mati. Itu bisa menghancurkan dia punya karet ini, plastik ini ya, plastik cage ini. Nah ini harus sesuaikan ya. Nah ini harus sesuaikan. Kadang barang ini yang kita beli barang KW, kebanyakan ada yang gagal ya, perlu kita modif ulang, dibikin ulang di Gulinda ya. Ini plastik cage ini di Gulinda, asalkan yang penting dia punya ini besi ini harus lebih tinggi daripada plastik cage-nya ini. Nah, yang penting ini per harus tiga-tiganya harus kuat ya, supaya dia kembali semula ini stabil kayak begini. Nah ini kuat ya. Nah ini supaya kalau di saat kaki itu enggak slip kayak kosong gitu. Slip itu namanya slip ya. Itu menyebabkan dia punya itu seakan-akan kayak kampas ganda habis. Padahal itu bukan kampas ganda ya, itu dia punya cage slip, cagenya slip. Nah oke, kita pasang semua dulu sama kampas kopling semua, kita tes nanti baru kita uji dia. Itu packingnya pun sudah bukan ori ya, sudah pernah dibuka, merek yang MHM, lumayan juga sih MHM. Cuma sudah mau gimana ya, kampasnya itu tidak beraturan, akhirnya mangkoknya pun tidak beraturan ya. Oke kawan-kawan, kita sudah pasang semua ya. Ini sudah tinggal kita nyalakan, kita tes di tempat ini ya. Nah kita tes. Nah, oke kawan-kawan, ini sudah bagus sekali ya. Ini kita tes di tempat sudah tahu ya. Kalau kita motor nyut-nyut itu di tes di tempat itu sudah nyaman sekali ya. Misalkan kita masuk gigi ya, dia begini lah jalan nyut langsung jalan. Nyut langsung jalan ya.
Itu yang bikin dia punya ganda mangkok itu tidak stabil. Jadi dia punya mangkok itu makannya tidak rata, ada yang terbuka, ada yang masuk gitu loh. Oke. Dia semoga saya punya ilmu bermanfaat. Terima kasih. Semoga dapat ilmu lebih baru lagi. Nanti kiplok itu kita tangani lagi, itu kita bikin konten baru lagi ya kawan-kawan. Itu kenapa bisa pakai kiplok KW ya. Kalau bagus sih yang original. Oke, cukup sampai sini. Terima kasih. Selamat siang.